Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati SPD. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Tanjung Pura, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan nomor induk mahasiswa E4311221098. Pada hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan UKIN atau UKM PPG di kelas 10 IPS 2 SMA Al Mubarok, Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Ya, oke, baik. Kita lanjutkan pelajaran ekonominya. Silahkan dikeluarkan buku ekonomi. Buku ekonominya dibuka. Materi yang akan kita pelajari yaitu lembaga keuangan perbankan. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali pelajaran minggu lalu, yaitu tentang pasar dalam perekonomian. Jadi peran pasar dalam perekonomian. Siapa yang masih ingat pengertian pasar? Ya, Winda. Pasar diartikan sebagai situasi ketika permintaan dan penawaran bertemu untuk melakukan transaksi. Iya. Tepuk tangan untuk Winda. Selamat, Winda. Selanjutnya, siapa yang tahu struktur atau bentuk pasar berdasarkan strukturnya? Ya, Pio. Pasar menurut strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi berapa? Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 5. Pasar monopoli, Ya. pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monosoni, dan pasar oligosoni. Oligopoli. Ya, tepuk tangan untuk Pio. Baik. Berarti kalian sudah mengingat kembali. Itu apa tuh? Buku tabungan dan kartu yang dikeluarkan oleh bank. Yang di sini mungkin kartu debitnya. Nanti ada dua kartu, ada kartu debit, ada kartu kredit. Apa bedanya? Nanti akan kita bahas di produk bank. Selanjutnya, silakan coba dilihat dulu pengertian bank. Apa sih bank? Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana
dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Iya, atau kemudian dari simpanan itu boleh dilanjutkan? Coba Fatimah. Dan dana tersebut dikemanain? Dan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Iya, jadi yang tadi Ilham jelaskan atau dibaca di sini, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Kemudian dana tersebut dikemana dong? Enggak disimpan aja di bank, tapi disalurkan lagi kemana? Ke masyarakat. Masyarakat itu nanti ada masyarakat pribadi yang mau pinjam pribadi, ada juga perusahaan yang buat modal, bisa juga pribadi untuk modal atau bisa juga untuk konsumsi, ya konsumtif. Kemudian kalau di dalam istilah bank syariah, kalian mungkin tahu ya ada yang bank konvensional dan ada juga bank syariah. Kalau di bank syariah, kredit itu namanya atau sebutannya adalah pembiayaan. Jadi ini adalah pengertian bank, lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, ya pinjaman atau kredit, atau dalam bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Itu pengertian bank. Jadi udah tahu kenapa bank banyak duit. Kenapa? Karena ada yang nyetor, ya. Terus ada juga yang pinjam. Nah, fungsi bank. Fungsi bank. Coba Rizal baca. Kelihatan? Menghimpun dana sendiri dan dana masyarakat dari lembaga keuangan. Iya, jadi fungsi bank itu ada 3. Salah satunya adalah bank itu menghimpun dana. Seperti tadi, pengertian bank adalah lembaga yang menghimpun dana. Nah, dananya itu dari mana? Dana sendiri. Ada bank yang punya pemerintah, ada juga yang punya pribadi. Nah, setiap perusahaan, bank itu kan jadi setiap perusahaan. Cuma dalam bentuk lembaga keuangan harus punya modal kan pada saat mendirikan. Yang dimaksud dengan dana sendiri adalah berarti modal pertama kali yang dia miliki pada saat mendirikan bank atau modal selanjutnya yang dikeluarkan dari pemiliknya. Kemudian dana dari masyarakat. Kalau dana dari masyarakat berarti dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tadi. Ada apa? Ada tabungan, deposito dan giro. Mungkin nanti selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan apa itu tabungan, deposito dan giro. Kemudian yang kedua coba Lensi bisa baca nggak? Menyalurkan kredit. Prinsip bank dalam menyalurkan kredit yaitu
waktu lamanya pinjaman. Risiko itu apa? Risiko ya namanya juga memberikan pinjaman, ya kan? Walaupun jangka waktu dan semakin lama jangka waktunya semakin beresiko. Biasanya kalau pinjamannya besar, resikonya juga lebih besar. Jangka waktu lebih lama juga lebih besar resikonya. Bisa jadi si bank ini harus menanggung resiko kredit macet. Apa kredit macet? Kondisi si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Ya, jadi resiko bank adalah salah satunya itu, tidak dapat dikembalikannya pinjaman oleh nasabah. Terus dana inkaso, nah ini ya cek, dan balas jasa. Kemudian memberikan pelayanan jasa. Memberikan pelayanan jasa, apa saja yang kita manfaatkan dari adanya lembaga keuangan perbankan? Salah satunya transfer. Kalian punya mobil banking, kalau setiap belanja online tinggal klik dan uangnya pindah ya dari bank pindah ke Shopee, pindah ke Lazada, gitu, pindah ke Tokopedia. Itu salah satunya menggunakan transfer dana. Kemudian inkaso, cek, kartu kredit, e-money dan pelayanan lainnya. Kartu kredit, e-money ini banyak sekarang, hampir semua fasilitas umum biasanya menggunakan kartu e-money. Tol pakainya e-money, naik kereta pakainya e-money, naik Transjakarta pakainya e-money. Bahkan parkir pun sekarang di beberapa gedung atau mall pakai e-money. Nah, ini adalah salah satu pelayanan jasa bank. Dan selanjutnya itu tadi fungsi bank menghimpun dana. Jadi singkatnya fungsi bank adalah menghimpun dana, menyalurkan kredit dan memberikan pelayanan jasa. Jenis, prinsip, kegiatan usaha dan produk bank. Yang pertama jenis-jenis bank. Jenis bank itu ada dua. Yang pertama berdasarkan kelembagaannya. Ada bank umum dan ada BPR. Bank umum itu apa ya? Yang tadi ada yang ditampilkan di depan, ada Mandiri, BCA, kemudian BNI, BRI, mungkin Bank DKI, Bank BCB dan lain sebagainya. Nah, kalau BPR apa kepanjangannya? Ada yang tahu mungkin? Iya, Bank Perkreditan Rakyat. Nanti akan kita pelajari lebih jelasnya tentang BPR, apa bedanya dengan bank umum. Selanjutnya jenis bank yang kedua yaitu berdasarkan pemiliknya atau kepemilikan. Ada bank persero, bank swasta. Bank swasta juga dibagi dua. Ada bank swasta nasional dan ada bank pembangunan daerah. Serta ada juga bank campuran dan bank asing. Nah, kalau bank persero berarti kemungkinan bisa milik pemerintah. Bank swasta nasional berarti contohnya ya BCA. Kalau bank pemerintah itu contohnya apa saja? Apa? Bank DKI milik Bank Pembangunan Daerah, ya. Kalau bank negara atau bank persero milik pemerintah? BRI. Terus? Oke, bagus ya. Tadi kalian sudah wajib tahu ada pembangunan daerah, Bank DKI, Bank BJB. Terus untuk bank negara ada atau bank pemerintah ada BRI, BNI, Mandiri, ya itu BTN dan lain sebagainya. Dan jenis-jenis bank yang lain. Jadi secara dari jenis ada dua berdasarkan kelembagaan bank umum dan BPR, berdasarkan kepemilikan bank swasta boleh kalau kamu singkat. Kemudian bank milik pemerintah. Nah, pemerintah juga ada dua. Ada bank pemerintah, kemudian ada bank pembangunan daerah, serta bank asing. Yang keempat bank campuran. Campuran itu berarti apa? Sebagian milik nasional, sebagian milik asing. Contohnya CIMB, ya, atau CIMB. Ya, itu adalah bank campuran karena pemiliknya sebagian orang asing dari modal asing dan sebagian lagi dari modal nasional swasta. Selanjutnya, nah ini kalau kita buat diagramnya, jadi berdasarkan kelembagaan, bank itu dibagi menjadi dua, berdasarkan kelembagaan dan kepemilikan. Berdasarkan kelembagaan ada bank umum dan bank BPR. Kemudian berdasarkan kepemilikan ada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank campuran dan bank asing. Nah, bank umum dibagi
dan tidak ada kata syariah, itu berarti bank konvensional. Kemudian ada bank umum syariah. Nah, bank umum syariah berarti ada juga bank umum tetapi dia bukan unit syariahnya. Contohnya bank BRI, ada BRI syariah. Bank Mandiri, ada Bank Mandiri syariah. Bank BCA, ada BCA syariah. Tetapi sekarang semua yang syariah, bank syariah itu menjadi satu nama. Siapa yang tahu namanya sekarang? Bank syariah menjadi satu nama. Mau apapun banknya tetap namanya satu. BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi mau Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, itu menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, selanjutnya Bank BPR. BPR juga sama, ada Bank BPR konvensional dan BPR Syariah. Apa sih kalau syariah itu? Syariah? Ada yang tahu? Nanti kita pelajari ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Prinsip kegiatan usaha. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Sedangkan kalau bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi tidak ada bunga kalau di bank syariah. Terus adanya apa? Iya, betul. Baik, sistem bagi hasil. Apa bedanya dengan bunga? Kan sama-sama dibagi juga. Nah, kalau nanti akan kita pelajari lebih jauh tentang bank syariah ini ya. Selanjutnya, produk dan layanan bank. Produk layanan bank, coba dibaca Ilham. Nah, pertama apa? Produk penghimpunan Dana. tabungan giro, deposito, dan kredit. Ya, tabungan, giro, deposito, dan kredit itu adalah produk dananya, ya, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan yang kedua, coba dibaca Desi, bisa kelihatan? Ya. Jasa-jasa lainnya itu transfer, Perusahaan deposit, atau LC, ya, dan lain-lain. Jadi mungkin yang kita sering gunakan, oke ya, Desi, Ilham, terima kasih sudah membacakan. Yang sering kita gunakan adalah salah satunya menghimpun dana. Kita sering menabung, kemudian mungkin ada yang uangnya lebih banyak, agar bunganya lebih besar dia depositokan. Karena berbeda nanti bunga tabungan dengan bunga deposito itu berbeda, lebih besar bunga deposito. Dan jasa-jasa lainnya yang sering kita gunakan adalah transfer, ya, transfer antar bank atau transfer berbeda bank. Kemudian ada debit card. Debit card tahu ya semuanya, walaupun ada yang punya belum dikasih bu sama orang tua, ya, atau pasti lihat orang tua dia punya. Atau masuk ke ATM dengan kartu tersebut aja yang keluarnya duit, ya kan? Ya, terus kredit card, nggak punya duit, jalan-jalan ke mall tinggal digesek bisa belanja. Tiba-tiba datang tagihan, ya gitu. Jadi kalau debit card itu karena kita punya simpanan, kemudian kita bisa nanti simpanan di rekening kita itu akan berkurang sebanyak uang yang kita ambil atau kita gunakan. Nah, kalau kredit card kita nggak punya uang simpanan di bank itu, tetapi uang yang kita belanjakan itu akan dibiayai dulu, ditalangin gitu ya. Jadi oleh bank akan membayarkan terlebih dahulu berapa nilai yang kita bayarkan, itu dibayarkan oleh bank. Nah, nanti bank menagih ke kita, bisa melalui cicilan misalnya berapa kali seperti itu. Tapi sebaiknya dihindari ya kredit card, karena nanti akan membuat kita menjadi konsumtif. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari di perbankan, jasa lembaga keuangan perbankan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, atau sudah jelas ya, nanti kita akan membuat kelompok untuk menjawab, mendiskusikan soal-soal yang akan dibuktikan di kelompok. Kelompoknya nanti langsung duduk berkelompok. Kelompok satu yang sudah ibu sebutkan tadi. Sebelumnya ibu sudah membentuk kelompok. Silakan kelompok satu langsung ke sana. Siapa saja?
beda sama kita kan mungkin kalau sama ya sepemikiran. Kalau ada yang kurang jelas maksud dari soal, silakan ditanyakan. Untuk kasus nomor 3 silakan mencari di informasi dari internet karena yang diberikan kalian mencari dari internet. Waktunya 10 menit sampai 15 menit. Nanti setiap kelompok ini salah satu kasus mana tapi yang belum bisa diambil sama gurunya untuk dipresentasikan.
setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan dari mulai wajib ya. Dari kelompok 1. Kelompok ya, untuk yang berbicara mempresentasikan maskernya tolong dibuka supaya jelas terlihat. Kelompok 3. Kelompok 3, ya tolong tampil lebih dulu. Kelompok 3 silakan. Ubay dan teman-teman. Ubay. Apa? Tensi dan teman-teman. Ini kelompok 4 ya. Presentasikan dulu. Perkenalkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mega Valencia, Najwa Persifa, Kepala PPG Marsha Sariwana. kami akan mempresentasikan lembar kerja yang nomor 1, yaitu lakukan pengamatan terhadap lembaga keuangan perbankan yang ada di sekitar kalian. A. Tuliskan sebuah nama bank yang ada di wilayah kalian. A. BRI, Bank Republik Indonesia. Apakah jenis bank tersebut? Bank Nasional. Tunggu, stop dulu. BRI benar Bank Republik Indonesia? Bukan. Bukan itu namanya. Tahu BRI-nya ya? Ayo ibu meluruskan ya. Siapa yang tahu BRI itu kepanjangannya apa? Bank Rakyat Oke, baik. Baik. Bank Rakyat Indonesia ya. Bank Rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Tensi, lanjut. Ya. Sebutkan produk dan layanan bank tersebut, yaitu transfer, debit card, credit card, bill payment. Oke. Selanjutnya. Oh ya, tadi jenis banknya Bank nasional. Bank Nasional, Bank Pemerintah Nasional ya. Selanjutnya Kredit, nomor 3. Oke, ibu nomor 3 coba presentasikan. kredit macet adalah kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan hutang yang dimiliki kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Diskusikanlah bersama kelompokmu apa penyebab terjadinya kredit macet dan dampaknya bagi bank. Penyebabnya mungkin kondisi nasabah ekonominya sedang tidak baik sehingga tidak dapat membayar cicilan dan berdampak barang jaminannya akan disita. Dampak bagi bank yaitu keuangan bank berkurang dan akan sulit jika mencairkan barang pinjaman berjam-jam. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Nanti ya, nanti baru kita. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Ya, semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aska, Irama Bulu. Naila Salsabila, Fatimah Zahra, disiapkan. akan mempresentasikan lembar kerja. Nomor berapa? Nomor 2 ya? Bisa? Oke, silakan nomor 2 dulu. Diskusikanlah bersama kelompokmu apa manfaat lembaga keuangan perbankan bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
disampaikan. Ada yang menanggapi tidak? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1 silakan dari sebentar ya. Dan untuk tadi sudah ditampilkan, kalian sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dapat tersimpulkan bahwa jenis bank itu tadi ya, siapa yang dapat merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, kira-kira kalian hari ini sudah mendapatkan apa dari materi yang sudah kita pelajari? Selanjutnya kita akan menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan. Gilang? Pengertian bank mungkin kamu bisa memahami. Nancy. Oke, silakan Nancy. Bank adalah lembaga keuangan yang pekerjaan utamanya adalah menyimpan dana dari masyarakat yang akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam kredit atau pembiayaan rakyat. Ya, tepuk tangan untuk Nancy. Ya. Siapa lagi yang mau terima kasih Nancy. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran materi hari ini? Tadi kan kita sudah belajar pengertian bank, jenis bank, fungsi bank, produk bank. Siapa lagi? Oke, jenis bank. Apa saja jenis-jenis bank? Jenis bank dibagi dua, Ya. yaitu berdasarkan kelembagaan Ya. dan berdasarkan kepemilikan. Ya. Berdasarkan kelembagaan dibagi menjadi dua lagi, yaitu bank umum dan BPR atau bank berkreditan berkreditan rakyat. Dan berdasarkan kepemilikan ada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah dan bank campuran. Oke, good job Nova. Ya, tenang. Selanjutnya ada yang menambahkan? Masih ada. Gilang. Produk dan layanan bank. Iya. Produk dan penghimpunan dana, tabungan, giro, deposito dan kredit. Oke. Dan juga jasa lainnya seperti transfer, safe deposit bank, inkasso, clearing, debit card, credit card, letters of credit atau LC. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mila. Terima kasih. Ya, akan ibu infokan, ibu umumkan kelompok terbaik, baik dari kerjasamanya, kemudian menyampaikan presentasi jawabannya. Kira-kira siapa nih kelompok terbaiknya? Jelas. Kelompok 3. Ya. Kelompok terbaik untuk kali ini adalah kelompok 2. Ya, dengan kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih untuk kelompok yang lain, kelompok 1, 3, dan 4 yang sudah menampilkan dan menjawab serta bekerja sama dengan baik. Untuk selanjutnya, Ibu infokan, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang, ada yang tahu kira-kira kalau tadi kita membahas tentang lembaga keuangan perbankan, nah selanjutnya akan kita bahas tentang lembaga keuangan juga, tetapi lembaga keuangan non bank. Ya, jadi lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bukan bank. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kembali dengan doa. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Aku